Di penghujung tahun ini, saya pengen rekomendasi buku-buku kepada teman-teman. Yang pertama ada buku dari Mark Manson, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah, ini penting teman-teman baca untuk agar teman-teman bisa merespon segala sesuatu. Mana yang sebenarnya penting buat teman-teman, mana yang sebenarnya nggak penting buat teman-teman. Ada hal-hal yang harus teman-teman ayah bodoh aja lah gitu. Ada juga hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Intinya ini tuh untuk tampil menjadi diri sendiri gitu. Nah, ya, ini baru saya baca khatamnya, rambut kusut kawan-kawan. Khatamnya di hari apa nih? Jumat tanggal 26. Jadi saya mau lanjut buku ini, tapi buku ini belum saya rekomendasi karena belum saya baca. Yang kedua ada buku Dark Psychology. Buku ini tuh buat teman-teman yang pengen tahu terhindar dari lingkungan yang manipulasi. Intinya kita belajar bukan buat kita memanipulasi orang lain, tapi kita belajar membaca buku ini agar kita terhindar dari manipulasi. Saya menemukan banyak perilaku teman-teman saya yang mendekati di dalam buku ini. Jadi kalau teman-teman punya teman yang toksik, NPD, sosiopat, psikopat, cocok buat baca buku ini. Termasuk teman-teman punya teman yang apa-apa tuh ngerasa bahwa dunia itu berpusat di diri dia gitu. Banyak lah sih ini nih. Kalau untuk lingkungan sosial nih saya rekomendasi. Terus ada buku ketiga adalah Bicara Itu Ada Seninya dari Oh Suyang. Ini bukunya dari Cina ya teman-teman. Ini untuk teman-teman yang ingin melatih cara bicara di depan publik biar bisa lebih berani lagi. Nah, untuk saya karena saya fotografer, saya butuh ini untuk penekanan. Tujuan dari berbicara adalah untuk menyampaikan sesuatu yang kita niatkan agar bisa diterima oleh orang lain, agar nggak misfokus. Jadi kita bicara, kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita sampaikan. Itu artinya teman-teman. Jadi ini rekomendasi juga dari Oh Suyang. Nah, Dark Psychology ini tadi dari Novita WD. Terus ada lagi buku Filosofi Teras. Filosofi Teras ini ada dua yang membekas di kepala saya. Yang pertama itu ada tentang dikotomi kendali dan trikotomi kendali, di mana kita di sini dianjurkan untuk mementingkan apa yang ada di bawah kendali kita dan membiarkan dan tidak memusingkan apa yang di luar kendali kita. Ini terus ada Amor Fati juga di sini. Ini tuh lebih ke Amor Fati itu seperti ikhlas menerima takdir, mencintai takdir gitu. Nah, terus yang Filosofi Teras ini dari Henry Manampiring. Buku kelima yang saya baca dari Oktober sampai Desembernya teman-teman ya. Dr. Andreas Kurniawan, bukunya yang berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Di buku ini Dr. Andreas menceritakan bahwa duka itu bukan hal yang tabu. Laki-laki menangis juga bukan hal yang tabu. Silahkan berduka, kita juga nggak boleh ngejudge orang berduka. Jadi duka itu perlu dilampiaskan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen dalam keadaan lagi berduka nih, pengen merasakan arti duka itu seperti apa, silakan baca buku dari Dr. Andreas Kurniawan ini. Terus ada satu lagi untuk membangkitkan kebiasaan kita menjadi lebih baik dari James Clear, Atomic Habit. Ini rekomendasi saya, buku ke 1, 2, 3, 4, 5, buku ke-6. Ini bukunya keren banget teman-teman. Banyak banget pelajarannya. Bukunya tebal, saya membacanya berulang-ulang kali, saya bolak-balik agar tidak melewatkan poin penting dari buku ini. Banyak juga yang saya tandai, cuman nggak saya kasih sticky note ya. Intinya kita melakukan perubahan-perubahan kecil agar menjadi perubahan besar di suatu hari. Jadi hari ini kita bertumbuh 1% dari mengharapkan pertumbuhan yang besar, tapi nggak secara terus-menerus. Kalau kita bertumbuh 1% setiap harinya selama 365 hari, berarti kita sudah bertumbuh sebanyak 365% gitu artinya teman-teman. Nah, kita juga diajarkan di sini untuk menghargai proses bukan hasil. Jadi cintai proses agar perubahan itu terjadi di diri kita. Ini salah satunya bukunya. Mungkin ini tebal ya teman-teman. Jadi yang saya bicarakan tadi itu sedikit banget dari isi buku ini. Saya rekomendasi buku ini. Buku The Best kedua. Terus buku terbaik yang saya baca yang mendekati diri saya sekali saat ini adalah buku dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, Berani Tidak Disukai. Buku ini tuh luar biasa banget. Dia kayak menggurui saya. Dia kayak ngasih sudut pandang berbeda di buku ini. Buku ini bikin kita untuk ya hidup tuh nggak perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi berfokus saja pada apa yang kita lakukan. Terus di buku ini juga diajarkan bahwa masa lalu bukan jadi alasan kita untuk terjebak dan berdiam diri. Masa depan juga bukan jadi alasan sebagai kecemasan kita untuk melakukan sesuatu. Hiduplah di masa ini, kata buku ini.
Ini bukunya dalam banget. Saya rekomendasi karena penyampaiannya juga bagus ini karena dibikin dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Jadi mudah dicerna bukunya. Nah, terus mengisi ini kan dari tadi teman-teman nih, kalau teman-teman lihat nih semuanya bukunya self improvement ya. Buku self improvement nih bikin sakit kepala karena isinya tentang der-der-dor ngisi kepala kita tentang fakta-fakta baru gitu. Nah, saya menyelipkan biasanya saya baca satu buku self improvement, terus saya baca satu novel untuk sebagai pengisi waktu agar membacanya itu nggak jadi bosan gitu. Jadi saya baca buku self improvement satu, baca novel satu, terus baca self improvement satu, terus baca novel satu. Nah, ini novel yang saya baca ada beberapa, cuman saya rekomendasi yang dua ini dulu karena nggak terlalu banyak novel yang saya baca ya guys ya. Jadi saya udah baca selama Oktober sampai Desember saya udah baca 15 buku. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 self improvement yang saya rekomendasi dan 2 buku novel. Nah, 1000 Wajah Ayah nih saya rekomendasi juga buat teman-teman yang baca buku. Saya menangis terharu di lembar ke-10. Penyampaiannya ringan, penuh kenangan buat orang seperti saya yang orang tuanya ayahnya sudah tidak ada. Buku ini tuh seakan-akan memaksa saya kembali ke masa lalu, mengingat semua yang telah terjadi gitu, kayak mengenang gitu. Walaupun yang di buku ini bukan saya, tapi kalimat si penulis yang bikin objek di foto ini sebagai kamu, dia mengatakan di buku ini bahwa kamu, jadi seolah kita adalah pemeran utama di dalam buku ini gitu guys. Jadi saya rekomen ini. Terus ada satu lagi, saya baru baca buku Timun Jelita nih. Bukunya lucu, saya ngerasa Timun Jelita dari Raditya Dika nih bukunya lucu, komedi ya, tentu lucu. Saya ngerasakan bahwa awalnya saya ngerasa pemeran utama itu seperti Mo Sidik. Mo Sidik, tapi leluconnya khas ala Raditya Dika karena saya sering nonton podcastnya Raditya Dika, jadi saya ngerasa dekat sama jokes-jokes yang dibuat sama Radit di sini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman rekomendasi buku dari saya. Semoga bermanfaat videonya. Nah, saya mau lanjut di akhir tahun ini baca buku ini. Sisa 4 hari, semoga buku ini bisa selesai. 27 saya job, 28 job, 29 job, 30 job. Jadi disempatkan kayaknya nggak selesai dalam tahun ini. Mudah-mudahan ini juga rekomendasi karena katanya bagus ya guys. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.